Yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bakiru talab rizqi wal hawais. Apa kata Rasulullah? Keluarlah pada pagi hari itu untuk mencari rezeki dan memenuhi segala keperluan. Fa innal ghuluwa barakatun wa najah. Karena sesungguhnya keluar dan bekerja di pagi hari itu dipenuhi dengan keberkahan dan kemudian dipenuhi dengan kemenangan. Maka ayyal bala kemenangan. Maka bangun pagi itu sebetulnya kita berangkat untuk menuju kemenangan. Karena agama yang indah ini, agama Islam ini mengajarkan kita lebih dulu ambil start dibanding yang lain. Yang lain mungkin ibadahnya sekali seminggu, sekali 2 minggu ibadahnya. Tapi umat Islam itu selalu beribadah setidaknya 5 kali sehari semalam, dan itu pun dimulai dalam start yang pertamanya adalah pada pagi hari. Itu pentingnya untuk bangun pagi. Umat Islam itu perlu kayu, perlu kayu, Pak. Ya, ada kayu. Sembahyang mampu tetap modal. Tarakuang. Berzakat modal juga. Ya, babiti. Ya, bapuaso ada modal enggak? Aduh, naik haji? Apa dia modal? Ya. Jadi kekayaan itu bisa diraih dulu. Kekayaan harta dan kekayaan hati. Maka orang-orang yang sesungguhnya mendapatkan 2 kekayaan ini. Makanya dikatakan raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat yang dinamakan sholat fajar. Apa sholat fajar, Pak? Ketika terbit fajar. Apa tanda fajar itu terbit? Azan. Berarti sholat setelah azan, bukan sebelum azan. Berarti sholat qabliyah, ya, namun masih yang berbeda. Ya, sholat qabliyah sebelum subuh. Kumandang azan, la ilaha illallah, sholat 2 rakaat. Ketika sholat 2 rakaat itu yang dinamakan sholat qabliyah atau yang dinamakan sholat fajar. Raka'atul fajri, orang yang menunaikan sholat fajar khairun minad dunya, lebih baik dari segala isi dari Allah Subhanahu wa taala wa ma fiha, dan semua yang ada di dunia ini. Makanya Allah tidak memandang kita kayu dari banyak ukur, Bapak. Tidak memandang kita kayu dari banyak ukur. Tidak memandang kita kayu dari banyak dagang, tapi Allah memandang kekayaan kita dari sholat kita, melakukan sholat fajar. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW pada hadis yang kedua ini? Keluarlah engkau. Makanya ketika kita setelah sholat subuh, fantasiru bil ardi, bertebar di permukaan bumi itu. Jangan baik ke rumah bela bekerja. Tapi ketika setelah sholat subuh kita bertebar, cari rezekimu. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala mencari rezeki kepada kita. Begitulah umat Islam. Jangan engkau kalah dengan hewan-hewan. Yang mana hewan apabila sudah bangun, ayam bukan sampai ke dulu. Ya, sampai ke dulu ini keluar. Tapi ayam kampung, kalau yang ambrosnya lalu dia pasti itu. Ya. Kamu dari Mentawai, Pak. Aduh, rombongan membawa ayam meletakkan dalam kardus. Ya. Ketika sampai di bumi itu kan lah hampir subuh, orang azan di laut itu. Kemudian kami sholat, selesai sholat itu biasanya kami minum kopi di kafe. Nah, ayam itu kan kita yang tahu itu dicampur. Nah, di toko ayam lalu yang tapi ayam mati juga gitu kan. Nah, jadi ayam itu mati toko baru yang berbuah ada berapa. Nah, itu ayam ini ya. Ketika orang dalam
wa malaikatul lail, nyo mencari malaikat siang atau malaikat malam, kemudian sama-sama itu sholat dengan orang-orang yang sholat subuh. Itu maka sholat yang dihadiri oleh malaikat adalah sholat subuh. Majelis yang dihadiri oleh malaikat adalah majelis zikir, majelis ilmu yang menyebut nama Allah. Majelis itu kelompok, walaupun tidak ada itu menyebut nama Allah, tetap di situ malaikat memimpin. Itu kelebihan malaikat yang memimpin ada yang bicarakan tentang Allah beberapa. Kalau orang kan ada itu Pak, kalau memimpin itu kalau bersih apa dulu, tapi malaikatnya subuh memimpin ada yang kecil orang tentang Allah Pak. Apabila terdengar orang mencari orang Allah, di situ ada orang membicarakan Allah, malaikat pergi itu. Ya. Ini satu yang mendengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hikmah yang kedua. Yang ketiga, wa tajtami'u malaikatul lail wa malaikatul nahar fi sholatil fajr. Yang tadi. Apa maksudnya dosa? Ketika ayat bertokok itu, nyo mencari malaikat malam, nyo malaikat siang, kemudian menuju masjid-masjid Allah, nyo sholat bersama hamba-hamba Allah itu sholat subuh. Allah Akbar. Bisa saja malaikat ikut dengan kita sama-sama mendengarkan tazkirah tentang majelis-majelis ilmu seperti sekarang. Tapi kita tidak tahu gimana duduknya di belakang atau di kanan itu, di kiri itu kita tidak tahu Pak. Tapi yakin tanda malaikat itu ada ketenangan dalam diri kita. Itu tanda malaikat. Orang galak-galak ada kenal dulu. Galak-galak ada mudah-mudahan yang saya aktif pakai itu, lalu malaikat itu. Nah, kan? Jadi ketenangan, as-sakinah. Yang ketiga, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sia-sia saja yang masuk pada pagi hari, yang ada pada pagi hari, bangun pada pagi hari. Tapi tujuannya bukan untuk menzalimi orang, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pagi pun itulah lalu niat Allah untuk mengampuni dosa kita. Untuk menzalimi orang, Allah ampuni dosa-dosa kita. Tapi kemudian ada orang yang jago dengan kemudian yang menolong orang lain, maka Allah beri pahalanya senilai pahala menunaikan haji yang mabrur. Aku harus dipahami Pak, bukan menggantikan haji, tapi nilainya haji yang mabrur. Nilai itu Pak, bukan usah kalau mau itu tidak perlu naik haji ke Ka'bah itu, tapi nilai yang diakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang jago pagi tapi sempat yang menolong orang pada pagi hari itu, maka nilainya sama dengan orang menunaikan ibadah haji yang mabrur. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelima, orang jago pagi Bapak dan Ibu jauh dari kemalasan. Kalau pagi hari tadi, malam tadi Pak, nyokot di situ dek iblis dan syaitan supaya kita laki itu apa itu mereka baca doa penuh pagi itu ketika jatuh kita pagi atau tiba buhur kemudian yang dikit itu makanya ketika sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang masih lalu pada pagi hari akhirnya Nabi orang dari kita pandai setan pagi hari baca membuka buhur balik Pak 3 buhur nyalakan risiko. Cara yang pertama jago kita pagi itu baca zikir. Apa zikir yang pertama keluar? Alhamdulillah illazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tambah zikir. Kalau ibu sebenarnya bagi kita untuk jago memang jago Pak, walaupun lalu kita 1 jam cuma kita menjago jam 5 jam mampir kita baru lalu Pak, pasti jago.
kamu tadi baru tanggal 20 jam setengah tidur karena mengajukan proposal S3 ke seminar balik ke Malaysia balik dan menyusun. Tapi pertama tadi, tapi aku bagi ya Allah ya Rahman, aku mandi tersedia, mandi mengaji besok menjelang hijrah, jagoan aku jam sampai jam setengah tidur aku lalu jam sampai memang tadi aku itu jauh karena memang apabila kita berdoa itu mereka ada siap tidak kanan itu untuk menjaga itu pasti benar walaupun tak lama kalau gitu sampai jam pun kita tak kalau maka jam barat itu kemudian bagi untuk jago memang jago tapi kok kemudian aku warna kemudian tak jago Ustaz kamu yakin dia jago dia kata itu tapi jam atau kalau jam atau dia ada ya. Kalau nggak jago memang bebas, ambil jam atau dia. Nah itu jangan ambil lagi. Jangan. Kalau jago tu mau dulu masuk. Kita yang jago jangan bingung juga. Lah jago bingung. Kalau muhur baru siap baru tangga di situ. Apa muhur kalau kita membaca alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur siap baru. Aku takut lagi tu. Lalu supaya kita lebih segar, apa yang akan kita lakukan? Buhur yang kedua kalau kita membukanya, yang dikapit setan malam tadi, baiklah air, ambil dulu. Kalau bisa mandi, kalau mandi begitu sehat. Maka terbuka buhur yang kedua, kapit yang kedua terbuka. Tapi kalau sudah sempurna tidak, kalau kalau terbuka maka sempurna buka itu apabila Allahu Akbar absolut sempurna terbuka kalau bawa sholat makanya orang-orang yang pagi jago yang baca zikir dan kemudian yang berdoa mandi berdoa dan kemudian yang sholat maka beliau akan terlihat fresh dan kemudian dia akan lebih gesit dan gembira setelah itu. Oleh ibu contohnya Pak. Kalau orang itu gembira. Tapi kalau orang itu tidak melakukan yang dibuatnya akan bangkit dengan penuh kemalasan. Dalam Islam yang dibuat jangan nampak. Beko dan apa yang akan terjadi itu. Tapi kalau kita walaupun bangun jam 4, walaupun bangun jam 3 pagi dari awal kita bangun maka kita tidak akan mengantuk. Nah inilah sebetulnya kan kenapa 30 itu memang ditancapkan oleh iblis, oleh syaitan di tubuh kita ini supaya apa? Supaya kita tidak membangun itu dia. Maka dikatakan Lailul Tawil, malam masih panjang lalu itu bahasa itu dinamo atau bahasa dinamo itu dari iblis. Kenapa? Setelah Allah mengalami pagi sesuatu yang istimewa bagi Allah. Kalau bangun pada pagi hari itu, maka hancurlah para pasukan-pasukan setan. Itu yang tak diingin. Maka supaya untuk mengalahkan itu, kuncinya jauh di kota ini. Pertama apa tadi? Baca sih. Yang kedua, wudu atau mandi. Langsung dulu mereka wudu. Kalau sama ini dulu. Nah, kedua. Akan lagi semuanya. Nah, insya Allah kita akan mempunyai dirinya. Mampu pagi dulu. Pagi hati itu sedang tanam. Berbeda dengan sore pak. Beko bagi pagi juga membawa pagi. Nyok katai pagi juga membawa pagi mesti dalam. Pasti dalam. Di mana ada itu mana yang kasihan. Karena hati sedang memakai hati sedang senang siap mandi itu apapun pada pagi tapi dia berbuat namun dia sore nyokap pagi namun balik karena hati itu sedang kusui seharian itu tapi kalau pagi itu hati kita siap maka itu pun siap menerima apa saja bukankah rezeki itu akan terbuka apabila pikiran kita menjadi tenang itu sebabnya dan beliau bergaduh suami istri rasa kinari
Apa sebabnya? Kalau kita bergabung otak kita sampai Bapak Ibu. Ketika sampai otak kita tidak nampak rezeki itu. Apa aja mengajarkan mahasiswa guru? Apa kerja? Kalian pergi kuliah untuk apa? Kalian juga diterima. Kalau kalian banyak dulu kalian. Maka LS pun kalian dulu. Gorengan bawah pun kalian dulu. Tapi lebih dari 80% dari anak-anak itu bakal kuliah itu untuk kerja. Maka bagaimana? Kuliah itu adalah untuk ilmu supaya terbuka kemana? Aku tujuan itu. Kuliah itu kan mesti terbuka, terbuka kemana itu? Kalau terbuka kemana, kemudian wawasan kita banyak, aku kemudian efeknya banyak kerajuan yang nampak di orang. Ketika banyak kerajuan yang nampak di situ, mampu rezeki akan datang. Ujung-ujung tetap kerja juga, tapi bukan bekerja tujuannya. Begitu pula pagi hari, kalau pikiran kita sedang tangguh, kalau hati kita sedang lama, aduh saja dengan kita buat rasa itu datang. Itu sebab kelebihan orang-orang yang bangun pagi itu pikirannya akan tenang, pikirannya akan damai, sehingga nanti nampak negara Joni terbuka tangan. Tapi kalau orang sempit hati, basuh itu sampai alam, itu tak sia-sia loh. Tonggak aku boleh tak rancang sendiri. Kenapa tonggak aku boleh kulit-kulit? Ikut isikan, boleh salah semua. Tonggak salah, kemudian dia salah, angin salah itu boleh. Padahal bukan hati yang salah, bukan tonggak yang salah, tapi hati benar sakit. Jadi orang bangun pagi itu hatinya akan tenang, dan kemudian dalam hati tenang itu rezeki akan datang sebab nampak saja itu peluang rezeki di sini. Itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, orang yang bangun pagi itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi selalu berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuliha. Akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi hari. Siapa mendoakan itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu ingin didoakan Nabi, apa caranya Pak? Jago pagi hari. Nabi mendoakan, Allahumma barik, ya Allah, berkahi ummati fi bukuliha pada pagi hari. Maka orang yang bangun pada pagi hari dia akan mendapatkan keberkahan. Apa tanda-tanda berkah Bapak dan Ibu? Yang pertama, atau di dalam surat Al-An'am ayat 125, tanda keberkahan yang pertama, merasa nikmat dengan beramal soleh. Itu yang pertama. Rasa nikmat bukan harta pada harta, tetapi harta itu mencukupi bagi diri. Kan banyak orang yang minum karena ke situ Pak. Contoh mereka minum, ketika mencari itu karena ikan buah, lalu kita membawa foto, dan kemudian kita pegang kampung, ada orang kemudian yang sedang istirahat di pondok sawah, mencoba di sawah. Akhirnya kita di sana mana, tidak banyak penangan. Kalau kita dulu banyak ibu dan kerajaan lalu dan merah di atas segala macam, cuba orang mereka bisa makan sama-sama di pondok sawah, dan banyak orang pikiran. Lalu ketika mereka melihat kita juga begitu Pak. Kecil di sana apa tulan dulu, dapat dulu model kami juga. Ya sana mana kami dulu punya Pak. Artinya apa? Kesyukuran. Maka orang yang berkah, berapapun yang diberi oleh Allah, dia akan merasa cukup dan merasa hormat dengan itu. Keberkahan dan berkah di situ. Dalam beramal soleh, adakah kita senang, nyaman beramal soleh atau tidak? Lain kita damai, nyaman, senang kita beramal soleh. Karena usia kita tak tahu Pak. Baik asiti dan selama kecil kami lagi prediksi usia kita antara 60 sampai 70 tahun. Kalau lebih dari itu bonus
Jadi sisya bayi nasi timur sering hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanda keberkahan. Tanda keberkahan yang kedua, beribadah dengan istiqomah. Itu yang kedua. Jadi istiqomah, kalau seandainya kita berlimpah, kalau seandainya kita sholat, istiqomah tidak berhenti, maka dia terus istiqomah beribadah. Ini tanda orang mendapatkan keberkahan. Berkah itu secara bahasa bertambah, melimpah-limpah, rezeki melimpah, kemudian kedamaian melimpah, kemudian juga rohaninya pun merasuk melimpah, jadi cukup semuanya. Itu tanda-tanda dari keberkahan. Dan kemudian tanda berkah itu apabila ditimpa musibah, dia selalu bersabar. Kalau kita diuji ya Allah, dia bersabar. Dia bersabar. Memang payah. Kamu tak siap dengan orang. Orang yang meninggal, lintas mobil LPG juga, kan juga istrinya kedatangan. Ambil dari Tuhan apa? Ketika dilintas dari Tuhan. Sedang menyebut anak benar-benar kamu boleh paspor jam dulu harus sampai ke kan imigrasi mengambil paspor sampai di luar ternyata macet ada kesal jam setengah dulu karena kita jadi jam dulu setengah dulu ternyata tak jauh dari kemacetan itu terbujuk aku di situ mayat yang sudah dibungkus dengan selimut itu masih hijau boleh, selimut dengan daging gelap. Pagi itu saya musuh-musuhnya. Ketika pagi itu, beliau itu masih kami kasih tahu karena kawan sama beliau itu, sama kita mobil. Dia saya bisa khusus sudah meninggal. Aku kecil itu kawan aku masih sempat juga jauh itu. Kawan aku dan itu kawan di terakhir rumah itu di rumah. Selesai bagi kajian untuk beliau bagi lebih tinggi karena keluarganya lebih tinggi. Baik itu istrinya tak tahu. Jadi memang sekali seminggu itu ke Bukit Tinggi tadi mencari ayahnya yang sedang usul. Ayahnya usul itu setelah selesai Jumat, manggil tapi Jumat di Budaya mencari kasih. Tapi malam tak ada kebetulan. Ketika di rumah itu disitulah azan yang pasalnya. Ambil seperti ini banyak yang berbeda. Pertama meninggal dari Jumat. Ambil kalau bisa meninggal Jumat itu. Berdoa. Insya Allah karena meninggal itu kita bisa digelar. Meninggal. Kalau kita minta besok jadi Jumat. Dan kedua meninggal kecelakaan. Nah meninggal mendadak sakit di dalam Allah. Meninggal tidak wajar, meninggal dan sering mendadak. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syahid di dalam Allah. Jelas kan? Kedua jihad. Kenapa jihadnya yang mencari ayahnya setiap musuh itu yang penting. Dan kemudian yang sampai beliau itu bayi setelah selesai menunaikan khatib Jumat dan sholat Jumat, memimpin orang untuk sholat Jumat. Banyak yang pakai beliau itu dan itu tanpa ansur. Antara itu kalau melakukan anak itu bertahun-tahun atau menyusahkan anak itu bertahun-tahun, atau itu yang sampai bayar doa. Tapi kalau bisa jangan sampai banyak itu rumah menyusahkan anak-anak itu. Kalau bapak itu baik itu. Baik nasiti maksudnya kita itu usia adalah antara 60 sampai 70 tahun. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, mari senantiasa kita terus tambah bekal, jadikan terus istiqomah kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kemudian setelah ini tambah amal ibadah. Amal ibadah kita itu kan dua, ada makhluk, ada ghairul makhluk. Makhluk itu apa? Yang sudah ditetapkan oleh Allah seperti sholat, puasa. Tapi ghairul makhluk ada amal ibadah yang tidak ditetapkan oleh Allah. Pulang ke rumah, cabai rumbui, pulang ke rumah memasak makanan itu